Manusia, jadi di tanahku ada manusia. Tapi aku tidak akan takut sedikit pun. Aku punya anugerah Dewa Indra bersamaku. Di dalam tanahku ini tidak ada manusia yang akan bisa membangun kerajaannya sendiri. Ini adalah saatnya untuk menghancurkan mereka. Inikah hadiahnya dengan menjadi raja? Kalau kita mendapatkan bagian yang lain, maka mereka akan menentang perobatan dari Kayu Yudhistira sebagai raja dari Hastinapura. Setelah sebuah peperangan, Nakula, perang bukan pilihan yang lebih baik daripada pemisahan. Apa kau takut untuk bertempur ke Arjuna? Seorang kesatria yang berbeda selalu takut berperang. Dia bukanlah takut mati, tapi dia takut menghilangkan nyawa orang lain. Kalau kau begitu peduli dengan nyawa orang lain, maka buatlah makanan untukku. Aku sudah lapar dari tadi. Biar aku berikan penghormatan dulu pada tanah di bumi ini. Setelah itu, baru aku akan buatkan makanan untuk kalian. Tanah di bumi ini anugerahkan kepada kami, agar kami bisa memberikan persembahan. Kami tidak menginginkan apapun selain yang kami butuhkan. Kami akan selalu menghargai makhluk hidup lain yang juga tinggal di tanahmu. Anugerahkan rakyat kami dengan kedamaian dan kesejahteraan. Taksaka dan pasukannya, kita harus lindungi semua orang yang ada. Pancali, kau bergabunglah dengan rakyat. Bima, kau dan aku akan melindungi mereka. Nakula, Sadewa, kalian tetap bersama Arjuna. Ayo. Tunggu, Taksaka. Kau tidak perlu menyerang kami seperti ini. Kami di sini bukan untuk menyerangmu. Kita semua anak-anak dari bumi ini. Kita semua bisa hidup damai di sini. Kenapa semua ini terjadi, Tuanku? Begitu banyak orang yang tidak bersalah mati di sini. Mereka dihukum karena memilih apa yang mereka yakini. Kenapa mereka dihukum saat mereka percaya pada kemampuanmu, Tuanku? Kebencian apa yang dimiliki Taksaka pada kita? Kumohon tenanglah, Pancali. Bagaimana aku bisa tenang, Tuanku? Bagaimana bisa sebuah kerajaan dibangun dengan begitu banyak jasad mereka? Demi kehidupan kita sendiri. Bersabarlah, Drupadi. Sebenarnya mereka belum mati. Kalau racun dari semua ular disingkirkan lebih cepat, mereka semua bisa diselamatkan. Kalau begitu, cepat singkirkan racunnya, Tuanku. Apalagi yang kita tunggu? Mereka adalah ular ajaib, Drupadi. Hanya ular-ular yang telah menggigit mereka lah yang bisa menyingkirkan racunnya. Kita harus menemukan ular-ular itu sebelum racunnya bekerja. Di mana kita temukan ular itu? Sedangkan si jahat Taksaka dan pasukannya sudah hilang dari tadi. Kita tidak punya waktu sebanyak itu. Jangan sebut mereka jahat, Bima. Ini adalah tanah mereka. Para ular itu berusaha untuk bertahan hidup dari manusia. Tapi mereka sebenarnya tidak dapat untung sama sekali. Mereka harus kehilangan tanahnya dan pindah ke dalam hutan. Itulah alasan dibalik permusuhan Taksaka dengan manusia. Saat hak anak-anak dari bumi ini diambil dari mereka. Pada saat itulah pemberontak seperti Taksaka muncul. Maksudmu Taksaka yang telah membunuh begitu banyak bukanlah seorang pendosa? Taksaka bukan pendosa. Dia hanya salah jalan. Dia meningkatkan permusuhan antara manusia dan ular yang tidak menguntungkan siapapun. Dan seluruh ular yang menjadi pengikutnya, mereka itu korban, bukan penjahat. Kalau kita putuskan untuk membangun sebuah kerajaan di sini, maka bersama dengan manusia, kehidupan dari para ular juga menjadi tanggung jawab kita. Dan kalau kita lakukan itu, seluruh ular di sini akan mencintai dan menghargai kita. Semua ular itu sembunyi di hutan sana, Kak. Tapi hutan itu pun penuh dengan ilusi. Kau memang benar, Sadewa. Iblis yang bernama Maya tinggal di sana. Dan dialah yang berteman dengan Taksaka. Dialah yang telah menciptakan ilusi itu. Di hadapan senjata ke Arjuna, semua ilusi tidak akan ada yang bisa bertahankan. Untuk itu kita harus berjuang dalam pertarungan, Nakula. Bersama Dewa Indra sendiri. Dewa Indra!
datanglah dan penuhi janjimu. Kau sudah berjanji padaku bahwa di bumi ini, selain dari ular, tidak ada siapapun bisa tinggal. Hari ini, di tanah ular ini, para manusia telah datang dan mau berebutnya. Dewa Indra, kumohon datanglah. Kumohon datanglah di depanku. Kau lupa janjimu padaku, Dewa Indra. Aku tidak lupa, Taksaka. Aku sudah menjaga tanah ini bebas dari air dalam waktu yang lama. Supaya tidak ada satupun selain dari kau yang bisa tinggal di sini. Tapi para manusia yang datang ke sini adalah suci. Orang yang telah menyerangmu dengan panahnya, dia telah lahir karena restu dariku. Aku menganggap dia sebagai putraku, Taksaka. Inti dari 5 dewa yang ada telah lahirkan para Pandawa itu. Ingatlah, tidak peduli bagaimanapun keadaannya, kau tidak akan bisa mengalahkan mereka. Tapi kau bisa kalahkan mereka, Dewa Indra. Ataukah karena kau telah melihat putramu sendiri, kau telah dibutakan oleh cintamu? Jangan bodoh kau, Taksaka. Sadarilah kebenaran. Saat air jatuh, maka dia akan membuat tanah menjadi basah. Begitu pula, di mana ada kemampuan, dia akan menemukan tempatnya sendiri. Aku sudah terikat dengan janjimu, Dewa Indra. Meskipun kau harus membunuh putramu sendiri, kau tidak boleh melanggar janjimu. Kau harus hentikan mereka. Baiklah, Taksaka. Aku tidak bisa melanggar janjiku. Tapi ingatlah, ada kekuatan di dunia ini yang mampu untuk mengalahkan aku. Aku sudah sering kali kalah. Raja Nahusa adalah seorang manusia. Dia saja pernah mengalahkan aku. Kalau aku kemudian kalah dari para Pandawa, maka kau bisa ada dalam keadaan yang lebih buruk lagi. Kau tidak akan bisa dikalahkan, Dewa. Aku adalah ular ilus. Kau harus membantuku dengan menjadi kekuatan rahasia. Ular-ular itu direstui oleh perlindungan Dewa Indra. Dan kau adalah anak titisan Dewa Indra. Sebuah reinkarnasi dan lahir dari doanya. Dewa Indra juga sudah seperti ayahmu. Apa kau bersedia untuk melawannya?